Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 104 dan 105 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 104 surat Al-An'am ini adalah sebagai berikut. Artinya, sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta, tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku, Muhammad, bukanlah penjagamu. Selanjutnya ayat 105 surat Al-An'am, terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab. Dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Demikianlah tadi terjemahan dari surat Al-An'am ayat 104 dan 105. Terkait dengan ayat-ayat ini, Al-Basyair adalah merupakan penjelasan-penjelasan dan hujah-hujah yang sudah dicakup oleh Al-Quran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yang artinya barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Ini ada terjemahan ayat 104 yang telah kita bacakan tadi. Dan ini seperti juga halnya dengan firman Allah pada ayat 15 surat Al-Isra. Yang artinya barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu adalah bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Selanjutnya, firman Allah pada ayat 104 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya dan barang siapa buta, di sini maksudnya tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Jadi maksud dari atau makna dari ayat ini adalah terkala disebutkan oleh Al-Basyair, dia berfirman, maksudnya Allah telah berfirman, dan barang siapa buta, itu tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Itu maksudnya adalah buta atau tidak melihat kebenaran itu, sesungguhnya itu adalah bencananya. Jadi rugi sehingga bencana akibat dari tidak melihat kebenaran itu akan kembali kepadanya. Hal ini adalah juga difirmankan oleh Allah dalam ayat 46 surat Al-Hajj, di mana Allah telah berfirman yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Selanjutnya, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 104 ini, yaitu dalam kalimat, dan aku Muhammad bukanlah pemeliharamu. Maksud dari kalimat pada ayat 104 ini adalah bukan pemeliharamu, maksudnya bukan penjaga dan bukan pengawas. Tapi
aku di sini adalah Muhammad, adalah seorang dai, penyampai, dan Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 105 surat Al-An'am yang artinya, dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami. Di sini maksud daripada kalimat pada ayat ini adalah kami, di sini Allah telah menjabarkan ayat-ayat di dalam surat ini itu yaitu berupa penjelasan tauhid bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Begitu juga kami jelaskan ayat-ayat dan menafsirkannya, dan kami menjelaskannya pada setiap tempat karena kebodohan orang-orang yang bodoh, dan supaya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orang-orang mendustakan itu akan mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu wahai Muhammad, itu dari orang-orang sebelum kamu, yaitu ahli kitab. Kamu membacakan kepada mereka dan kamu belajar dari mereka. Begitulah perkataan Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan selain mereka mengenai terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas di mana beliau berkata, darosta artinya kami membaca, kamu membaca. Kasyamta artinya kamu berbantahan dan berdebat. Sama halnya seperti Allah, firman Allah yang mengabarkan tentang kedustaan dan penentangan mereka, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 4 dan 5. Di mana artinya, dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Dia, Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Adapun firman Allah Ta'ala tentang pemimpin dan pendusta mereka, yaitu tercantum dalam surat Al-Mudaththir ayat 18-25. Yang artinya, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang akan ditetapkannya. Maka celakalah dia sebagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung dan memikirkan dan berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Dulur-dulur seiman, terkait dengan ayat penjelasan-penjelasan sebelumnya, selanjutnya firman Allah pada ayat 105 surat Al-An'am yang artinya dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Artinya atau makna daripada ayat tersebut adalah supaya kami menjelaskannya kepada kaum yang mengetahui kebenaran lalu mengikutinya, mengetahui kebatilan lalu menjauhinya. Allah Ta'ala memiliki hikmah yang luhur dalam menyesatkan mereka dan menjelaskan kebenaran kepada mereka. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat dan dengan itu banyak pula orang yang diberi Allah maksudnya petunjuk.
Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 53 dan 54. Yang artinya dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Dan agar orang-orang yang sudah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman pada jalan yang lurus. Selanjutnya juga Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 31 yang artinya, dan kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang-orang yang beriman akan bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah Ta'ala membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Demikian juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 82. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 44 yang artinya, katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Dulur-dulur seiman, dan ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 105 ini, di mana artinya, demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan supaya orang-orang yang musyrik mengatakan kami telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Demikian bunyi dari surat Al-An'am ayat 105. Terkait dengan ayat ini, maka sebagian ulama membaca waliyakulu itu At-Tamimi itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kalimat darasta itu artinya kamu membaca dan mempelajari. Begitu juga yang dikatakan oleh Mujahid, As-Sudi, Ad-Dahad dan lain-lain. Al-Hasan berkata kalimat tersebut artinya sudah lama dan hilang berkasnya. Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Zubair, sesungguhnya anak-anak kecil mereka membacanya di sini darasta, tapi sebenarnya adalah korosta. Darosta maksudnya tanpa huruf alif dan memfathahkan huruf sin dan mensukunkan huruf ta. Ibnu Jarir berkata maknanya hilang tanpa bekas dan sudah lama. Artinya bahwa yang kamu bacakan ini kepada kami itu telah lewat sejak dulu pada kami dan sudah lama sekali waktunya.
As-Sa'id Rubah berkata pada Qatadah bahwa dia membacanya darasta, artinya kamu membaca dan belajar. Sedangkan Ibnu Marduih meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepadaku walikulu darasta. Al-Hakim meriwayatkan dan berkata, yakni dengan mensukunkan huruf sin dan menfathahkan huruf ta. Kemudian ia berkata, sanadnya sahih, tapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Demikianlah penjelasan ringkas, yaitu dari ayat 104 dan 105 surat Al-An'am. Dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.